Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Ya, Bung Fa. Pembakaran hutan Hoi. kembali terjadi di wilayah Resort Pengelolaan Hutan Belo, Balai KPH, Untuk dompois patu. Madapangga, Rompu, Wawurada, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Ya, lebih tepat dikatakan sebagai pembakaran karena hampir dipastikan bahwa kebakaran ini merupakan faktor kesengajaan yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang lagi merupakan api yang menjalar. kegiatan rutin yang mereka besarnya. lakukan memasuki musim Hati-hati. hujan di puncak Hati-hati. musim kemarau. Mereka melakukan Ya, Bung Fa. pembakaran kemungkinan tidak dalam kawasan hutan yang masih perawan, tetapi mereka melakukannya di tempat-tempat yang mereka sudah buka untuk melakukan peladangan liar. Tetapi kemudian api yang disulutnya itu memang dibiarkan menjalar kemana-mana, sehingga dapat mempersiapkan lahan pertanian untuk pertanian musim hujan nantinya tanpa harus mengeluarkan biaya. Ini merupakan cara-cara primitif yang dilakukan di era modern, di mana kejadian manusia hutan melakukan pembakaran secara disengaja Desa Doro di dalam kawasan hutan dengan maksud untuk menghemat biaya yang harus dikeluarkan untuk mempersiapkan lahan. Saudara sekalian, yang lain kerusakan hutan dengan cara dibakar atau perambahan bukan saja mengancam keberadaan hutan sebagai penyangga kehidupan manusia, tetapi di dalam hutan itu ada makhluk Tuhan yang lain. Ada burung, ada reptil, ada serangga, ada mamalia yang hidup di dalam kawasan hutan itu. Kita saksikan bagaimana burung-burung yang biasanya bersarang di pohon-pohon di mana dalam kawasan hutan yang masih utuh, yang tidak terganggu, kemudian dengan terjadinya kebakaran itu, burung-burung tersebut menjadi kebingungan. Dia tidak tahu harus hinggap di mana. Bukankah itu cukup dijadikan sebagai bahan renungan bagi mereka yang punya akal sehat, bagi mereka yang masih percaya bahwa Tuhan itu ada, untuk tidak melakukan perusakan alam dengan cara membakarnya. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa semangat Pak Beo. Kejadian kebakaran hutan itu hampir dipastikan itu merupakan faktor yang disengaja akibat daripada aktivitas manusia yang membuka lahan kawasan hutan untuk dijadikan sebagai area pertanian. Pada hari ini tanggal 29 September 2021, para anggota Brigade Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Brigdal Kar Balai KPH Madapangga, Rompu, Wawurada tengah berjuang mempertaruhkan keselamatan mereka untuk mengendalikan api agar tidak meluas ke dalam kawasan hutan. Lihatlah, mereka hanya menggunakan tangan kosong, menggunakan ranting-ranting pohon untuk membuat sekat bakar, sehingga api tidak meluas ke dalam kawasan hutan yang lebih luas. Saya merasa sangat prihatin dengan cara-cara yang ditempuh oleh masyarakat kita untuk melakukan persiapan penanaman di dalam kawasan hutan. Penanaman di dalam kawasan hutan itu sendiri sudah merupakan hal yang ilegal, membuka hutan untuk pertanian tanpa izin, tanpa prosedur yang sah. Tetapi mereka malah lebih dari itu, mereka melakukan
pembakaran. berada di wilayah kerja Mereka Resor melakukan Belo pembukaan lahan dengan cara membakar dan di backup oleh petugas sehingga dari tim Resor Lahan berdampak sangat buruk bersama bagi Komandan lingkungan. Resor Nusa Monta Tenggara Barat Bapak terkait Alwi. dengan sektor lingkungan hidup dan kehutanan mempunyai program Untuk titik NTB api hijau, yaitu masih untuk meningkatkan tutupan diupayakan lahan di pemadaman seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat di untuk titik terakhir. memperbaiki indeks kualitas lingkungan hidup. Dilakukan penanaman, dilakukan reboisasi, dilakukan penghijauan baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Namun tingkat kerusakan hutan, kematian daripada pohon-pohon yang sudah ada maupun hasil-hasil reboisasi justru lebih tinggi, tidak terkejar dengan program-program reboisasi yang dilakukan. Selain karena memang masyarakat sendiri tidak menginginkan lahan tersebut tertutupi oleh pepohonan karena mereka lebih memilih menanam jagung yang memang menghendaki penyinaran penuh sinar matahari daripada mereka harus menanam tanaman-tanaman atau komoditas-komoditas yang dapat hidup di bawah naungan seperti porang, jahe yang sebenarnya justru harganya jauh lebih tinggi secara ekonomis daripada mereka Dan ini menanam lokasi jagung yang karhutla hanya sudah dipadamkan bisa bertahan dengan selama luas 2 atau karhutla 3 tahun mencapai maksimal. Setelah itu lebih kemudian kurang 9 lahan hektar tersebut yang terbuka akan dihantam di pukulan wilayah air hujan membawa kerja Resor Belo. solum tanah bagian atas ke laut atau Dan menyebabkan alhamdulillah terjadinya pohon-pohon yang pendangkalan ada di sekitarnya bendungan. masih terlindung. Maka hasil-hasil jagung pada Dari tahun-tahun berikutnya, tahun ketiga, kobarnya tahun keempat, dan seterusnya titik api. itu tidak akan bisa seperti ketika Demikian dari hutan laporan itu dibuka petugas. pertama kali. Assalamualaikum Karena memang warahmatullahi tingkat wabarakatuh. kesuburan tanah sudah jauh berkurang. Tim pengendali kebakaran hutan dan lahan Balai KPH Madapangga Rompu Waurada ini hanya menggunakan alat seadanya, menggunakan tangan kosong, menggunakan pakaian sehari-hari untuk memadamkan api yang berbahaya sesungguhnya. Karena jika sampai terjadi kobaran api, kemudian mereka terkepung di dalam kobaran api, lihatlah mereka itu, kecapean, kelelahan. Mereka patuh kepada pimpinannya untuk naik ke atas gunung di waktu-waktu di mana sesungguhnya mereka mungkin harus beristirahat untuk menemani keluarga dan anak istrinya. Tetapi mereka karena diperintah, mereka harus naik ke gunung untuk memadamkan api, berhadapan dengan bahaya. Jadi mari kita sadar kawan-kawan.